merdeka. Ini adalah tahun ke-77 kita merdeka. Dan angka 7 adalah angka yang ajaib, termasuk 7 roh Allah. Biarlah selalu ada roh Allah dalam hidup kita. 7 roh Allah berarti ada 7 sifat Allah. Dan salah satunya adalah roh nasihat. Biarlah kita menjadi orang yang selalu mendengarkan nasihat. Dan hidup kita menjadi merdeka. Pada kesempatan ini saya mau membahas bagaimana kita merdeka dari rasa pahit. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Tapi ada satu lagi. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun di bumi ini yang tidak pernah mengalami persoalan, dilukai, melukai, hancur, kecewa, ataupun segala bentuk saudara direndahkan. Dan apapun kejadian itu seringkali menimbulkan sebuah goresan, seringkali menimbulkan sebuah kemarahan, seringkali menimbulkan sebuah luka. Dan kemudian kalau itu semua dibiarkan, itu akan menimbulkan kepahitan. Dan kepahitan begitu mengerikan. Saudara, seseorang yang pahit, dia tiba-tiba tidak akan punya hubungan dengan mereka yang melukainya. Tiba-tiba dia bisa menjadi seorang yang sangat pemarah. Tiba-tiba dia bisa berubah karakternya. Tetapi tiba-tiba dia juga bisa menjadi sangat tertekan, depresi, menyendiri, bahkan mengalami masalah emosional. Tetapi tidak sampai di situ saja. Kedokteran berkata kepahitan menimbulkan reaksi yang aneh di tubuh kita. Menimbulkan reaksi hormon yang menghasilkan saudara kerentanan terhadap kanker. Saudara, efeknya sangat negatif. Dan beberapa orang berkata, ya kenapa saya? Seharusnya yang mengalami semua itu adalah mereka yang melukai. Adalah mereka yang jahat. Adalah mereka yang dengan sengaja merendahkan saya. Tapi kenyataannya, hidup ini tidak ada seorang pun yang lepas dari itu. Persoalannya reaksi kita dan hati kita yang merubah dan menentukan semuanya. Ada seorang anak yang hari itu pulang dari sekolah. Saudara dengan baju kotor. Saudara dengan baju saudara sedikit sobek. Saudara dengan muka lebam. Saudara, dan pada waktu ayah dan ibunya melihat itu, mereka berteriak dan berkata, kenapa engkau berkelahi? Jangan jadi anak yang tidak berguna. Saudara, ayah ibunya mulai berkata, belajar. Jangan jadi berandalan kurang ajar. Saudara, buat ayah ibunya itu adalah sebuah peringatan supaya anak ini tidak mengulang tingkah lakunya. Tapi anak itu menjadi begitu luka. Saudara, dan dia masuk ke kamar. Dan sejak hari itu dia berkata, ayah ibu saya tidak peduli saya dipukuli. Ayah ibu saya bahkan tidak bertanya apa yang terjadi dalam hidup saya. Saudara, sejak hari itu dia tidak bisa belajar. Sejak hari itu putus hubungan dia dengan orang tua. Sejak hari itu saudara, dia menjadi sangat kacau. Dan ujungnya dia menjadi pecandu narkoba. Saudara, betapa mengerikan. Hanya sebuah perkataan dan satu kejadian bisa menghancurkan. Tapi kalau kita berkata, bukankah salah orang tuanya? Itu tidak pernah bisa kita hindari. Tapi sekali lagi, reaksi yang menentukan. Hari ini ayatnya berkata, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Pada waktu engkau terluka, pada waktu engkau sedih, yang pertama kali engkau harus buat adalah lari kepada Tuhan. Engkau harus berkata, Tuhan, hatiku luka.
Saudara, dan mari mulai sungguh-sungguh berkata, Tuhan, I love you. Saudara harus berkata, Tuhan, jadikan aku kuat untuk terbang tinggi di atas setiap badai. Saudara, justru dalam saat keadaan seperti itu, saudara harus pasang lagu, pasang kaset khotbah, pasang apapun yang bisa menguatkan saudara. Yang pertama dikatakan jelas, jangan menjauh. Karena begitu engkau menjauh, iblis akan menembak engkau dengan segala macam luka. Dan engkau akan semakin hancur. Saudara, dan yang kedua dikatakan di situ, buang setiap akar pahit. Karena akar pahit tidak akan pernah, saudara, membawa kita kepada kebaikan, tetapi menghancurkan kita. Saudara, setelah itu yang ketiga, belajarlah mengampuni. Mengampuni bukan tanda kita lemah. Mengampuni bukan tanda kita kalah. Mengampuni adalah tanda kita seorang pemenang. Mengampuni adalah tanda kita berkuasa atas keadaan. Mengampuni adalah tanda bahwa kita murah hati. Mengampuni adalah tanda bahwa kita ini berbesar hati. Saudara, dan pada waktu kita mengampuni, kita tidak membebaskan siapapun, tapi kita membebaskan diri kita. Dan pada waktu kita membebaskan diri kita dari orang-orang yang melukai kita, tiba-tiba kita akan punya sayap besar untuk terbang tinggi. Kita akan mampu menghadapi badai. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Saudara, Alkitab penuh dengan orang-orang yang berani mengampuni, dan mereka menjadi orang-orang besar. Ada Yusuf yang mengampuni saudaranya dan menjadi raja di Mesir. Ada Daud yang mengampuni orang yang dia sebut bapak, yaitu Saul. Dan dia juga menjadi orang yang paling dicintai Tuhan. Ada Yesus yang di tengah salib berkata, Bapak, jika sekiranya mungkin. Dia pernah berkata, lepaskan aku. Betapa dia sakit ketakutan menghadapi salib. Tapi toh di atas kayu salib dia berkata, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dan karena itulah dia menjadi Tuhan. Dia menjadi Bapa, menjadi kekasih, menjadi guru yang selalu mengerti siapa yang terluka. Dan selalu memberi kekuatan buat mereka yang sakit. Ada satu kesaksian dalam hidup saya yang selalu saya ingatkan pada banyak orang. Saudara, hari itu saya punya seorang kenalan. Dan dia berkata dia ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan. Dan dia saya panggil, beri kesempatan untuk masuk dan datang ke kamar saya. Tetapi ternyata dia melecehkan saya. Saudara, dan hari itu saya menjadi begitu marah. Saya begitu dendam. Saya begitu kesal. Dan saya juga tidak berani bicara dengan siapapun. Karena buat saya itu peristiwa yang memalukan. Saudara, dan setiap hari saya diganggu dengan perasaan apakah saya akan ketemu dia. Saudara, apakah saya akan mengalami lagi apa yang harus saya buat. Saudara, saya tahu hukumnya mengampuni, tetapi itu mengacaukan hati saya. Saudara, sampai akhirnya satu ketika setelah hampir 1 tahun. Saudara, dalam sebuah kebaktian, pria itu duduk persis di sebelah saya. Saudara, dan itulah saatnya Tuhan berkata dengan sangat jelas. Apakah engkau mau jadi seorang pecundang atau seorang pemenang? Kalau engkau mau jadi pemenang, tatap matanya, katakan aku mengampuni. Dan sudah selesai. Jangan biarkan dia punya cakar, punya alasan untuk merusak hidupmu. Saudara, singkat cerita, saya berjabat tangan. Dan saya berkata, sudah selesai, aku mengampuni. Saudara, tiba-tiba dia yang gemetar, bukan saya. Saudara, di kebaktian itu dia bergetar. Dan kemudian dia sedikit menangis. Selesai, tidak terjadi apa-apa, kami pulang. Itu kebaktian selesai jam 9 malam. Saudara, jam 11.30 saya dengar kabar pria ini ditangkap, masuk penjara. Saudara, dan kemudian dideportasi. Dan saya bertanya dengan Tuhan, kenapa butuh 1 tahun sampai engkau melepaskan saya dari pria itu? Dan Tuhan berkata, karena aku menunggu 1 tahun untuk engkau mengampuni, baru aku bisa bertindak. Sekali lagi, itu kebodohan yang pernah saya buat. Tuhan tidak bisa bertindak menolong saya.
Karena saya tidak mengampuni, karena saya membiarkan sakit hati ada di hati saya. Hari ini saya mau berkata buat setiap kita, mari bebas dari sakit hati. Mengampuni, bawa semuanya kepada Tuhan. Dia siap mengangkat kita. Dia siap pulihkan kita. Yesus mengasihi kita semua.